Bazar Ramadan sendu tahun ni. Ramai dekat media sosial abuan tengok yang kecewa, yang merungut kan, makanan tak habis, jualan tak laku. Di bulan puasa nih ya, selain menahan lapar, haus, dahaga, emosi, pikiran, menahan mulut kita nih untuk tidak marah, ada satu lagi yang harus kita tahan. Relate gak semua? Kalau relate coba di komen. Hai, halo geng, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Zainal Satori. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Nah, karena hari ini tuh bulan suci Ramadan, geng, dan saya akan membahas perniagaan bazar di Malaysia dan juga di Indonesia. Setiap orang berniaga itu pasti mempunyai kerugian dan juga keuntungan, dan juga pasti mempunyai keluh kesannya. Nah, keluh kesannya penjual bazar Malaysia dan Indonesia itu apakah sama? Kita tengok dulu video ini. Bazar Ramadan sendu tahun ni. Ramai Sendu. dekat media sosial abuan tengok yang kecewa, yang merungut kan, makanan tak habis, jualan tak laku. Sebagai seorang peniaga bazar Ramadan pun, abuan pun terkesan tahun ni, tak seperti macam tahun-tahun lepas kan. And then kadang-kadang kita kena sedar peredaran masa kan. Yalah, macam tahun ni serentak pula dengan budak-budak masuk sekolah. Lepas tu pula zaman sekarang kalau kita tengok, orang boleh beli melalui GrabFood, boleh melalui Foodpanda kan. Jadi kadang-kadang customer pun dah tak nak bersesak-sesak pergi ke bazar Ramadan. So perubahan zaman ni akan memberikan impact untuk bazar Ramadan kita tau. Macam tahun lepas pun sahabat Abawan berniaga baju, dia kata customer datang dekat gerai bazar dia hanya sekadar untuk test baju, and then dia orang beli dekat online kan. Jadi perubahan masa ni sangat-sangat memberikan impact lah kepada kita. So nasihat Abawan dan semua peniaga-peniaga bazar Ramadan, semoga korang terus kuat, sukses, okey, untuk menghadapi segala ujian yang akan datang ni lah. Dengan harapan Abawan, please kita teruskan kejujuran kita dalam berniaga. Janganlah kalau boleh kita meniaga air tu, meniaga air yang cair. Kalau kita meniaga makanan tu, makanannya dah mungkin kita simpan. So kita cuba untuk berikan terbaik kepada customer supaya customer percaya pada kita, dan semoga peniaga-peniaga bazar Ramadan ni akan kembali ramai semula. Okey? Amin. Doakan kita semua semoga sukses dan berjaya. Amin. Cara tak langsung abang ini mengajak para perniagaan di bazar Ramadan itu membuka offline dan juga online-nya juga, geng. Jadi tak hanya mengharapkan yang offline, karena apabila ada pelanggan atau customer yang hanya hanya memberi contoh, maksudnya misal kita mau pergi ke gerai itu lalu hanya untuk menengok baju kualitasnya, lalu dia orang membeli online. Nah, di situ harusnya penjualnya itu harus membuka online, siapa tak, dan dia juga mengarahkan kalau nggak mau beli offline, di online pun juga ada loh. Nah, jadi tidak ada biar bisa mengikuti zaman gitu loh, geng perniagaan. Nah, kalau yang di bazar Ramadan yang menjual air, kue, dan makanan-makanan, kuliner-kuliner untuk takjil, setahu saya ya, mungkin yang diomongin abang ini yang tempat bandar-bandar ya mungkin. Jadi banyak yang membeli lewat online. Nah, saya di Malaysia sini tempatnya di perkampungan, geng. Di perkampungan ada yang membeli online, cuman tak seberapa, masih banyak yang belinya itu offline. Kalau masalah di bazar Ramadan seperti takjil di sini itu saya tengok itu banyak, geng, pengunjungnya, macam sampai kurang gitu ya di sini. Dan rata-rata orang Melayu di Malaysia sini yang membeli atau beragama Islam. Yang non Muslim itu pun juga ada, geng, di sini. Tapi orang non Muslim itu lebih menghargai orang Islam. Jadi
ini geng, yang paling penting ya. Di sini itu misal buka bazar Ramadan ya, di Malaysia sini itu tidak boleh lebih dari jam 2. Kalau pukul 2, sebelum pukul 2 sudah buka, nah itu bisa dikenakan denda ataupun saman di sini. Jadi tak boleh menghabiskan. Nah, ini lucunya geng, kalau di Indonesia itu sangatlah berbanding balik dengan yang ada di Malaysia. Nah, bagaimana perbedaannya kita tengok dulu videonya. Di bulan puasa nih ya, selain menahan lapar, haus, dahaga, emosi, pikiran, menahan mulut kita nih untuk tidak marah, ada satu lagi yang harus kita tahan. Apaan Relate nggak tuh? semua? Kalau relate coba di komen. Apa itu cek? Kita tuh harus menahan agar kita tidak kalah berburu takjil ya. Karena di saat jam 3 sore gitu kan, di saat kita lagi lemes-lemesnya, capek-capeknya, haus-hausnya, kita mau keluar nih, ngelihat aja di luar, aduh masih panas, nanti aja lah dulu agak-agak jam 4 gitu kan. Di saat kita udah pergi jam 4, takjil itu udah ludes, takjil itu udah berkurang, takjil itu udah habis. Karena apa? Di jam yang sama, teman-teman saya yang nonis sudah cakap, ayo kita pergi cari cemilan yuk di pasar kaget, pasar Ramadan, cemilan. Mereka jam 3 udah pergi, kita jam 3 masih ngeliat, aduh panas bener, nanti haus, nanti begini begitu. Sampai ke sana jam 4, yang kita beli tinggal kerak-keraknya, tinggal yang udah dikit aja, tinggal sisa-sisaan mereka. Itu yang harus kita, jangan sampai kita kalah. Kalau bisa kita pun sama kayak mereka, jam 3 cari takjil. Kalian tahu, gak cuma takjil yang aku buru. Waduh. Baju-baju lebaran pun kuburu. Ah. Gamis, gak kaftan, gak apa, gamis abaya, apapun itu kuburu. Gak juga baju lebaran untuk anakku, kubeli juga. Kalian Waduh. tengok ini Shopee-ku yang terakhir dilihat ya, isinya gamis semua. Ini juga kalian tengok, ini aku sama pasanganku. Nah, tengoklah, udah aku kirim-kirimkan dia link mana baju yang bagus untuk aku. Nah, kalian tengok sendiri ya kan? Ini juga chat aku sama mama mertuaku. Kalian tengok, udah aku kirim-kirimkan dia baju gamis dan kaftan. Mau yang mana dia? Jadi kalau kalian kira aku hanya berburu takjil, kalian salah. Kalian siap-siap lah. Ini masih hamin beberapa minggu lebaran sobat. Tenang dulu, sabar dulu, santai dulu. Waduh. Itu baru untuk aku, untuk pasanganku, dan untuk mama mertuaku. Belum untuk ponaan-ponaannya ya. Terus juga baju kaftan untuk anakku. Belum lagi untuk om tantenya pasanganku ya kan. Belum juga untuk anak buahku, untuk tim aku, tim kerjaku ya kan. Tenang aja, sabar dulu, sabar. Memang aku nggak tahu lah kenapa kaftan itu cantik-cantik kali ya kan, modelnya ada bling-blingnya, ada payet-payetnya gitu. Ih, cantik kali. Itu pun baru aku beli di online. Belum aku ke Tanah Abang, ke ITC ya kan. Belum lagi aku ke Tamrin City, belum ke BKT, belum semuanya. Itu baru baju-bajunya. Belum lagi aku beli sepatu-sepatunya ya kan, biar matching. Terus kalian jangan lupa kue lebaran. Ayo, ketar-ketir kalian, gemetar kalian. Tenang, udah ku order nastar 12 toples, udah ku order Waduh. juga putri salju 12 toples. Widih. Udah juga kastengel 12 toples. Ada juga cheese stick, kacang-kacangan udah ku beli itu, masing-masing 12 toples pokoknya lah ya. Soalnya pasanganku ini kalau lebaran heboh kali, keluarganya banyak kali yang dipampirkan satu-satu itu loh. Jadi biar di masing-masing rumahnya itu ada kue lebaran. Belum lagi lah kue lebaran untuk di rumah aku ya kan. Jadi tenanglah dulu kalian, sabar-sabar dulu. Jangan lupa teh botol buat di kulkas. Minum-minuman dingin buat di kulkas. Udah beli aku bekerdus-kerdus. Buah vita, sirup marjan. Belum lagi hampers lebaran. Jadi kalian tenanglah dulu. Musuh kalian bukan hanya takjil, banyak sekali kawan. Gimana? Ada yang mau nitip? Saya sebagai penjual takjil dan es segar, mulai besok pembeli harus bisa baca doa makan. Nah, ini betul, baru aku setuju. Kalau perlu sebelum beli suruh orang itu baca 2 kalimat syahadat ya. Biar sekalian login orang itu. Dan tolong untuk penjual takjil, tolong kali aku minta tolong kalian tulis sebesar-besar di dagangan kalian. Dilarang makan di tempat, wajib take away ya. Karena dari dulu tradisi takjil itu untuk dibawa pulang, untuk makan di rumah, bukan makan di tempat ya. Buat kalian yang nonis, tolong kalau mau beli takjil boleh, tapi jangan makan di tempat ya, wajib take away. Dengar kalian itu. Untuk penjual takjil, setiap pembeli kasih kata kunci, tanyain rukun Islam. Jangankan rukun Islam, rukun iman, doa buka puasa. Widih. Nanti gue bisa, serius. Rukun Islam dulu ya. Rukun Islam ada 5. Yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga puasa, yang keempat zakat, yang kelima naik haji kalau mampu, bila mampu ya. Sekarang rukun iman ya. Rukun iman ada 6. Yang pertama beriman kepada Allah, yang kedua beriman kepada malaikat, yang ketiga beriman kepada kitab suci,
yang keempat beriman kepada Rasul, yang kelima beriman kepada hari kiamat, yang keenam beriman kepada qada dan qadar. Wih, bener. Coba doa buka puasa ya. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu biromadika ya arhamar rohimin. Ih, bener loh. Coba enggak? Bener loh. Katanya ada doa buka puasa yang kedua, cuman koko nggak hafal dan pernah dengar tapi nggak sering. Yang sering ini yang koko dengar yang Allahumma laka sumtu. Coba kalian koreksi ya, ada yang salah apa enggak? Kalau ada yang salah koko minta maaf ya. Kenapa koko bisa hafal? Karena waktu dulu koko sekolah SD dari kelas 1 sampai kelas 6, koko tuh ambil mata pelajaran agamanya tuh agama Islam, karena di sekolah itu belum ada mata pelajaran agama lain. Jadi koko ambilnya agama Islam. Udah lama banget gitu, serius. Jatuhnya kayak saling benci ya, tapi nggak apa-apa, bagus juga. Ini untuk mensupport para perniagaan biar tak rugi. Yang untung ini perniagaannya, yang jual ini untung besar ini di saat bulan-bulan Ramadan. Dan bukan itu saja, geng, ada banyak juga yang gaduh dalam media sosial itu. Ini sampai dendam-dendaman antara Islam Indonesia dan non Muslim Indonesia. Ini saya ada videonya, kan. Apa kok ketawa? Takjil. Gimana kalau pas Natal kita umpetin Santa Clausnya biar nggak dapet kado mereka? Pasca ayo kita borong telur way biar mereka pakai lihat aja nanti Sinterklaasnya gue ganti sama Daus Mini. Pas Imlek kita borong semua jeruknya biar pas sembayang pakai seluruh ayam gue biar nggak konsepnya balas dendam. Gua umpetin lampu kelap klipnya, terserah lu pakai lampu merah juga. Kita umpetin kertas kadonya biar Kertas nasi. kertas nasi. Banyak yang bilang Santa Clausnya ganti kaki. Diganti sama kagem, bukan bagi-bagi kado, malah kata-katanya. Guys, akhirnya pemerintah turun tangan. Surat edaran terkait kehabisan takjil setiap sore hari. Nah, bayangin. Tapi ini benar nggak sih? Saya yakin dan percaya. Surat ini tidak akan mampan. Oh, tidak bisa. Tidak bisa. Kami pura-pura tidak bisa membaca. Waduh. Jam 2 kami tetap OTW. Kan aku udah bilang di video aku yang sebelumnya, jalan satu-satunya adalah di kerangkeng. Kesel banget. Sakit banget. Mana udah lapar lagi, mau marah tapi masih puasa. Hal macam ini saya ketahui memang hanya di Indonesia saja, geng. Tapi meskipun sering bergaduh dalam media sosial, berbeda pendapat sampai segitunya, tapi di saat nyatanya, geng, ya waktu kita pergi ke bazar itu nggak ada, geng, sambil gaduh-gaduh nggak ada. Ya udah beli-beli aja. Tapi kalau dibuat macam di Malaysia itu bagus juga ya. Karena di sini dari segi waktu sini pun diatur lebih tertib lah. Kalau di sini saya akui, geng, saya akui kalau masalah ketertiban itu Malaysia memang paling utama, saya akui itu, geng. Nah kalau non Muslim membeli takjil di situ lalu memakan itu tidak boleh juga, geng. Dan rata-rata non-muslim di Malaysia sini itu lebih kesadarannya. Kalau beli aja. Kadang-kadang orang itu beli juga petang. Nggak ada yang awal-awal itu nggak ada. Tadi saya itu juga pergi ke Bazar Mal. Tapi sudah saya edit tapi belum saya post lah. Mungkin nanti petang atau esok saya post. Silahkan tengoklah di situ. Rata-rata di situ itu orang Muslim. Karena saya tadi itu perginya pukul berapa ya? 4 ke 5 macam itulah. Ada yang non muslim tapi tak seberapa banyak. Kalau orang non muslim itu pun macam nggak ada yang beli di situ lalu makan di tempat, itu nggak ada.
Semoga dengan video ini kita bisa menambah wawasan lah ya bagi yang belum tahu di Indonesia itu macam mana, begitupun sebaliknya orang Indonesia di Malaysia itu macam mana. Nah, di sini sudah saya jelaskan semua. Kalau bagi orang yang belum jelas, silahkan tulis di kolom komentar, dan kita berjumpa kembali di video saya yang selanjutnya. Saya Jalan Story, seorang TKI Malaysia. Salam TKI sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.